Di video hari ini, saya akan membawakan kisah dari negara Peru, tentang pengkhianatan berlapis-lapis antara suami dan istri, ibu dan anak, anak dan ayah, serta cucu dan kakek. Pokoknya seru cerita hari ini, jadi pastikan kalian nonton sampai selesai. Tapi sebelumnya, saya mau sampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk dukungan kalian selama ini. Karena berkat kalian, channel The Purbas sudah mencapai 20.000 subscriber, dan 3,5 juta penayangan. Memang belum apa-apa kalau mau dibandingkan dengan channel-channel true crime lain, tapi sampai di sini, saya sudah sangat bersyukur. Semoga kalian semua selalu sehat, dimudahkan segala urusan, dan senantiasa lancar rezeki. Di antara banyak motif seseorang melakukan kejahatan, cinta dan uang seringkali menjadi alasan perbuatan mereka. Pada tahun 1967, di kota kecil Cajamarca, pasangan suami istri Ernesto dan Maria Vasquez menyambut kelahiran anak pertama mereka, seorang putri yang mereka beri nama Elizabeth Lilian Vasquez. Di tahun-tahun berikutnya, menyusul anak-anak mereka lahir, menjadikan Elizabeth sebagai sulung dari 6 bersaudara. Walaupun bukan keluarga kaya, orang tua Elizabeth bekerja keras untuk memastikan kesejahteraan dan pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka. Dan karena sang ibu juga bekerja, sejak kecil Elizabeth terbiasa membantu ibu mengurus 5 orang adiknya di rumah. Tumbuh dewasa, Elizabeth selalu jadi teladan bagi adik-adiknya. Dia memiliki kepribadian yang baik, ramah dan disukai semua orang. Saat berada di rumah, Elizabeth rajin mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga, namun hal itu tidak menghambat prestasinya di sekolah. Elizabeth murid yang pintar dan selalu berada di urutan atas peringkat sekolah. Sebagai lulusan terbaik dari sekolahnya, Elizabeth dengan mudah masuk ke universitas, mengambil jurusan hukum. Saat kuliah inilah, Elizabeth bertemu dengan seniornya, Alejandro Mendes Espino, alumni Fakultas Hukum di universitas yang sama, yang 11 tahun lebih tua dari Elizabeth, dan sudah bekerja sebagai jaksa muda. Perkenalan tersebut kemudian berkembang dengan sangat cepat menjadi hubungan asmara yang serius. Saking seriusnya, mereka memutuskan untuk menikah di tahun 1987, walaupun Elizabeth belum lulus kuliah. Orang tua Elizabeth sejak awal sudah menyetujui hubungan mereka karena Alejandro dinilai sebagai pria yang berkomitmen dan bisa bertanggung jawab atas putri mereka. Di awal pernikahan, suami istri Alejandro dan Elizabeth masih tinggal di rumah keluarga Vasquez. 6 bulan kemudian, Elizabeth hamil, mereka pun memutuskan untuk pindah dan hidup mandiri. Sekitar setahun setelah menikah, di tahun 1988, putri mereka lahir, yang diberi nama sama seperti ibunya, Elizabeth Vasquez Espino. Namun agar mereka tidak bingung, si putri kecil ini kemudian dipanggil Alita. Sebagai cucu pertama, Alita menjadi pusat kebahagiaan dan kebanjiran perhatian serta kasih sayang dari semua anggota keluarga besar Espino dan Vasquez. Setahun kemudian, Elizabeth lulus kuliah, bersamaan dengan mutasi kerja Alejandro ke ibu kota. Alejandro dan Elizabeth, bersama Alita, pindah ke kota Lima. Di kota ini, Alejandro meneruskan karirnya sebagai jaksa di Departemen Anti Korupsi, sementara Elizabeth membuka firma hukumnya sendiri. Keduanya bekerja sangat keras, siang dan malam, bukan semata-mata untuk sang buah hati, namun karena Alejandro dan Elizabeth juga harus membantu biaya pendidikan adik-adik mereka. Alhasil, Alita lebih banyak diasuh oleh babysitter, namun dengan pengalamannya dulu yang mengurus banyak adik, Elizabeth tidak pernah puas dengan babysitter yang dia pekerjakan. Hingga akhirnya mereka memutuskan lebih baik Alita diasuh oleh kakek neneknya di Cajamarca. Di sana juga ada adik-adik Elizabeth yang bisa membantu mengurus si kecil Alita. Ernesto dan Maria setuju, bahkan mereka sangat bahagia menyambut kepulangan sang cucu kesayangan. Lagi pula, ada adik bungsu Elizabeth yang bernama Giovanna, hanya beberapa tahun lebih tua dari Alita, jadi bibi dan keponakan ini langsung akur dan bergaul seperti kakak adik. Alejandro dan Elizabeth pun kembali ke kota Lima dan tenggelam dengan pekerjaan mereka. Sangat jarang mereka datang ke kota Cajamarca untuk mengunjungi Alita, hanya sesekali. Sebagai kompensasi, mereka akan mengirim uang yang banyak untuk keperluan hidup Alita, termasuk juga selalu mengirim hadiah-hadiah untuk menebus rasa bersalah mereka. Menginjak usia 5 tahun, Alejandro dan Elizabeth memutuskan untuk membawa Alita kembali tinggal bersama mereka,
karena sudah waktunya Alita masuk SD. Namun kepindahan itu tidak membuat Alita bahagia. Dia sudah terbiasa berada di keluarga besar. Kembali ke orang tua berarti dia hanya akan ditemani oleh satpam, ART, dan pengasuh. Selain itu, kota Lima yang besar, ramai dan hiruk-pikuk, membuat Alita sulit untuk beradaptasi, karena dia sudah terbiasa tinggal di kota kaya marka yang tenang. Namun apa daya, Alita tidak bisa memilih. Orang tuanya juga tidak membiarkan Alita bosan dan kesepian. Selain sekolah, Alita disibukkan dengan bimbel, les musik, les bahasa asing, dan les balet. Orang tuanya, khususnya Elizabeth, bukan ibu kejam yang menjejalkan begitu banyak kegiatan untuk Alita. Dia hanya ingin melihat minat dan bakat putrinya ada di mana. Karena setelah itu, beberapa jadwal les ditinggalkan dan Alita hanya mengikuti kegiatan yang dia senangi saja. Elizabeth juga memiliki banyak waktu dan momen bersama Alita. Ibu muda ini bertekad untuk mengganti tahun-tahun yang hilang dulu saat Alita dititipkan ke kakek neneknya. Hari berganti, tahun pun berlalu, Alejandro, Elizabeth dan Alita hidup bersama sebagai keluarga kecil yang bahagia di rumah besar mereka. Alita tumbuh menjadi remaja yang rajin belajar dan tidak bermasalah. Elizabeth sukses dengan firma hukumnya dan membuka beberapa bisnis lain. Sementara Alejandro memiliki karir sukses dan sudah jadi jaksa terkenal. Namun ketika Alita berusia 15 tahun, satu persatu masalah mulai menghampiri mereka. Di tahun 2003, Alita yang sudah remaja dan duduk di bangku SMA, mulai bertingkah. Karakternya dengan cepat berubah menjadi remaja yang kasar, sering mengamuk, dan tidak lagi mendengar omongan orang tuanya. Dia sering bolos sekolah, bergaul dengan remaja-remaja nakal, dan mulai mencuri uang dari dompet orang tuanya. Elizabeth sudah mencoba melakukan berbagai metode pendekatan supaya bisa masuk ke hati Alita, sambil berharap kalau ini hanyalah fase kenakalan remaja, jadi nanti juga Alita akan kembali ke jalur yang benar. Namun apapun yang dilakukan ibunya, tetap salah di mata Alita. Perdebatan sengit sering terjadi di antara mereka, hingga Alita mulai terbiasa memaki dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada ibunya. Alejandro sang ayah, dalam setiap pertengkaran Elizabeth dan Alita, akan mengambil sikap netral, namun diam-diam di belakang sang istri, pria ini akan memihak kepada Alita. Menurut Alita, dia depresi dengan semua tuntutan dan tekanan dari sang ibu dan orang-orang lain di sekitar mereka. Alita selalu dibanding-bandingkan dengan Elizabeth ibunya. Dulu saat lahir, Alita dinamai sama seperti nama ibunya, dengan harapan, Alita akan tumbuh menjadi wanita yang pintar, berkepribadian baik, dan tentunya cantik. Namun kenyataannya, jauh api dari panggang, tidak sesuai harapan. Secara penampilan fisik dan wajah, Alita jelas tidak mirip, atau tidak secantik ibunya. Begitupun dalam hal akademis, Elizabeth dengan semua pekerjaannya di rumah membantu sang ibu dulu, tetap meraih peringkat pertama di kelas dan lulus dengan nilai tertinggi. Sementara Alita, dengan semua les dan bimbel, masih susah payah untuk dapat nilai pas-pasan. Alita anak yang malas, suka berbohong dan mencuri uang orang tuanya, kerjanya makan tidur main, sampai-sampai dia memiliki kelebihan berat badan yang membuat Alita sangat insecure dengan penampilannya. Suatu hari, Alita menyampaikan keinginannya untuk operasi plastik. Elizabeth tidak masalah dengan operasi plastik, tapi usia Alita saat itu baru 15 tahun, masih terlalu muda untuk menjalani prosedur oplas. Lagi-lagi, Alita tantrum, dan Alejandro pun ikut membujuk Elizabeth untuk mengikuti kemauan putri mereka. Elizabeth enggan, tapi dia kemudian setuju. Siapa tahu sikap Alita akan membaik setelah operasi dan tidak insecure lagi. Di tahun-tahun berikutnya, Alita jadi ketagihan oplas dan menjalani beberapa operasi plastik lainnya. Namun setidaknya ada hasil positif dari operasi-operasi tersebut, walaupun wajah Alita masih begitu-begitu saja, walaupun nilai sekolahnya masih pas-pasan, setidaknya hubungan ibu dan anak ini membaik. Di saat Elizabeth sibuk dengan pekerjaan di firma hukum dan bisnisnya, sambil terus menghadapi tingkah laku Alita, Alejandro sang suami juga sibuk dengan karirnya di kejaksaan dan kekasih rahasia. Di tahun 2007, setelah mengetahui pengkhianatan sang suami, Elizabeth menggugat cerai. Mereka sepakat berpisah, mengakhiri 20 tahun perjalanan rumah tangga.
Alita yang sudah berusia 18 tahun, diputuskan untuk tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa hidup mandiri. Alita menyalahkan ibunya atas perceraian itu, menyalahkan Elizabeth yang tidak mau memaafkan sang ayah dan lebih memilih untuk bercerai. Pertengkaran demi pertengkaran pun terjadi hampir setiap hari. Dan biasanya setelah mereka bertengkar, Alita akan menelpon sang ayah, menangis, mengadu dan memohon agar dia bisa tinggal bersama sang ayah. Alejandro yang sudah tinggal bersama kekasih barunya, tentu saja tidak bisa mengabulkan permintaan putrinya. Alhasil Alejandro hanya menasehati Alita untuk berdamai dengan ibunya. Sabar saja, beberapa tahun lagi saat sudah lulus kuliah, Alita bisa keluar dari rumah ibunya dan hidup mandiri. Walaupun nilainya anjlok dan sikapnya buruk, tapi orang tuanya punya banyak jalan supaya Alita bisa kuliah di Fakultas Hukum di universitas paling bergengsi di Peru. Biaya pendidikan ini mahal, dan tidak sembarang orang bisa masuk. Tapi Alejandro dan Elizabeth tentunya punya uang dan koneksi. Anak mereka cuma satu, jadi mantan pasangan suami istri ini tidak akan hitung-hitungan kalau sudah menyangkut pendidikan Alita. Seperti kebanyakan remaja, Alita juga mengalami yang namanya cinta monyet di sekolah. Namun cinta sejatinya hadir saat Alita berusia 19 tahun. Suatu ketika di hari Minggu pagi di gereja, Alita bertemu dengan pemuda tampan bernama Fernando Gonzalez. Pemuda itu terus memandangi Alita sepanjang waktu, dan setelah kebaktian berakhir, dia menghampiri Alita dan memperkenalkan diri. Di mata Alita, Fernando seperti Prince Charming yang dia nanti-nanti selama ini. Tubuhnya tinggi, wajahnya tampan, senyumnya manis, suaranya menyenangkan, dan tatapan matanya sangat penuh perhatian. Di pertemuan pertama itu, Fernando mengajak Alita keluar untuk minum kopi dan ngobrol-ngobrol santai, yang langsung disambut oleh gadis muda itu. Kepada Alita, Fernando bercerita tentang masa kecilnya yang ditinggalkan oleh sang ayah, dan sekarang dia mengambil beberapa pekerjaan untuk menafkahi ibu dan adik-adiknya. Alita bersimpati dan kagum atas kegigihan, kerja keras dan pengorbanan Fernando untuk keluarga. Cerita Fernando semakin membuat Alita percaya kalau dia sepertinya sudah menemukan pria yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya kelak. Namun yang Alita tidak tahu, dia bukan gadis pertama yang mendengar kisah Fernando. Sebenarnya semua itu bohong, itu adalah modus yang dipakai Fernando selama ini, untuk mendekati gadis-gadis kaya, yang datang ke gereja dengan pakaian bagus, dan turun dari mobil mewah. Fernando tak lebih dari predator cinta yang mengincar harta. Biasanya kisah bohongnya itu berhasil mengelabui para wanita naif, dan atas nama cinta, mereka mulai memberi uang untuk Fernando, uang yang dia pakai untuk bersenang-senang. Terkadang, dia berhasil mempertahankan hubungan dalam waktu yang cukup lama dengan kekasih kaya, namun kebanyakan, hubungan cintanya berakhir singkat, manakala wanita-wanita itu kemudian sadar, kalau Fernando hanyalah pemuda pembohong, pemalas, dan pengangguran akut, yang suka hidup mewah. Alita yang naif, atau lebih tepatnya bodoh, dengan mudah masuk ke perangkap cinta Fernando. Di masa-masa Alita masih belum menerima perceraian orang tuanya, dan di tengah buruknya hubungan dengan sang ibu, Alita menjadikan Fernando sebagai tempat pelarian, sebagai satu-satunya orang yang peduli dan perhatian kepadanya. Namun di balik itu, Alita sebenarnya merasa kalau Fernando adalah pemuda yang sempurna. Syukur-syukur Fernando mau sama gadis yang tidak cantik seperti dia, jadi Alita akan melakukan segala cara, supaya Fernando tetap menyukainya. Fernando menawarkan cinta, Alita punya harta orang tuanya, keduanya lalu menjalin cinta. Alita kemudian bercerita kepada ibunya, tentang Fernando yang sekarang jadi kekasihnya, pemuda yang baik, pekerja keras, dan sangat peduli dengan keluarga. Elizabeth belum kenal dengan Fernando saat itu, tapi dia merasa, sepertinya pemuda ini membawa pengaruh baik untuk putrinya, ketemunya juga digerejakan. Ketika Alita mengenalkan Fernando pada ibunya, pemuda itu berhasil meninggalkan kesan yang baik di mata Elizabeth, yang percaya dengan kisah hidup Fernando, dan memutuskan bahwa pemuda ini butuh pertolongan. Elizabeth kemudian menyewakan apartemen yang besar dan nyaman untuk Fernando, membayari kuliahnya, dan nanti kalau sudah lulus kuliah, Elizabeth akan memberinya pekerjaan. Fernando terlihat sangat berterima kasih atas kebaikan si calon mertua, dan berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan baik itu. Dengan senang hati Fernando pindah ke apartemen tersebut dan mulai menerima uang bulanan dari Elizabeth untuk biaya kuliah. Fernando memang mendaftar kuliah, tapi dia hanya kuliah sebulan saja.
Di bulan-bulan berikutnya, Fernando menggunakan uang dari Elizabeth untuk berpesta dan bersenang-senang. Sejak Fernando muncul dalam hidup mereka, hubungan di antara Elizabeth dan Alita pun membaik. Alita sangat berterima kasih atas kebaikan ibunya yang memperhatikan Fernando kekasihnya. Elizabeth mungkin memang orang yang baik, tapi dia tidak bodoh. Kalau Alita dan Fernando serius dengan hubungan mereka, maka Elizabeth harus memastikan kalau pemuda ini adalah orang yang baik. Dengan mata, telinga, dan koneksinya, Elizabeth kemudian tahu kelakuan kekasih anaknya. Boro-boro menjalani beberapa pekerjaan, si Fernando ini pengangguran. Elizabeth juga tahu kalau selama ini Fernando tidak kuliah dan menggunakan uang bulanannya untuk bersenang-senang. Elizabeth kemudian mengajak Fernando bicara serius tentang semua kelakuannya. Fernando mengakui kesalahannya dan minta maaf. Ajaibnya, Elizabeth memaafkan dan memutuskan untuk memberinya kesempatan kedua. Karena Fernando tidak kuliah dan tidak bekerja, Elizabeth memberinya pekerjaan sebagai kurir di firma hukumnya. Namun pemuda ini benar-benar tidak bisa ditolong. Di hari pertama kerja, karyawan Elizabeth yang lain melapor kalau pemuda itu kerjanya hanya bermalas-malasan di kantor. Dan ketika dia ditugaskan untuk mengantar sebuah dokumen penting, Fernando menghilangkan dokumen tersebut. Besok-besoknya Fernando tidak muncul lagi di kantor. Elizabeth baru sadar sekarang, Fernando ini bukan pemuda yang baik untuk putrinya. Fernando menipu putrinya dengan cinta, supaya bisa hidup nyaman, tidak ada keinginan untuk kuliah, untuk bekerja, sama sekali tidak ada niat untuk memperbaiki hidupnya. Elizabeth kemudian melarang Alita untuk bertemu lagi dengan Fernando, yang memancing kemarahan Alita. Alita berteriak dan menangis, berkata kalau ibunya ingin menghancurkan hidupnya dan merenggut kebahagiaannya. Dia tidak mau menuruti perkataan ibunya dan bersikeras untuk tetap bersama Fernando. Elizabeth memutuskan untuk mengirim Alita ke rumah kakek neneknya sementara waktu. Dengan harapan, kalau lama tidak bertemu, Alita akan melupakan pemuda itu, dan Fernando juga nanti akan menemukan gadis naif lain untuk dibodohi. Kebetulan saat itu Alita sedang libur kuliah. Namun Elizabeth salah, ada HP dan sosial media. Alita dan Fernando masih intens berkomunikasi. Dan berhubung Elizabeth tidak membayar apartemen Fernando, pemuda itu pindah ke apartemen lain yang lebih murah, tapi dibayari oleh Alita, dan tetap menggunakan uang Elizabeth. Jadi selama ini, Elizabeth membekali putrinya dengan sebuah kartu ATM yang berisi uang dalam jumlah besar. Rekening itu atas nama Elizabeth, tapi memang disediakan oleh Elizabeth dan Alejandro untuk Alita gunakan, tanpa batasan. Menggunakan uang di rekening itu, Alita terus menghidupi kekasihnya walaupun mereka terpisah jauh. Liburan selesai, Alita pulang dari rumah kakek neneknya. Dan begitu tiba di kota Lima, Alita langsung menemui Fernando kekasihnya, yang lagi-lagi minta uang lagi. Si bodoh Alita kembali menarik uang dalam jumlah besar untuk diberikan kepada Fernando. Begitu sampai di rumah, Elizabeth sudah tahu tentang banyaknya uang yang sering Alita ambil dari rekening. Walaupun Alita mengelak dan beralasan, tapi Elizabeth sudah cukup mengerti bahwa uang itu diberikan Alita kepada Fernando. Elizabeth kemudian memutuskan untuk memblokir akses Alita ke rekening tersebut, dan hanya memberinya sejumlah uang cash untuk keperluan pribadi Alita. Keputusan itu membuat hubungan ibu anak ini makin memburuk, mereka jadi jarang bertemu, dan kalaupun bertemu di rumah, keduanya tidak saling bicara. Elizabeth selalu mencoba untuk memperbaiki hubungannya bersama Alita, yang selalu berakhir dengan penolakan dari putrinya itu. Alita tidak akan berbaikan dengan ibunya kalau aksesnya ke rekening masih diblokir. Saat berada di rumah, Alita akan bertengkar dengan ibunya. Dan kalau bersama Fernando, Alita akan bertengkar dengan kekasihnya itu. Fernando terus saja minta uang yang tidak bisa lagi Alita berikan. Berkali-kali Alita tidak bisa memberinya uang, Fernando murka, memaki Alita dan berkata lebih baik mereka berpisah. Fernando juga berkata pada Alita bahwa ibunya itu sangat jahat. Uangnya banyak tapi tidak mau memberikannya ke putri satu-satunya. Fernando memprovokasi Alita, berkata kalau Elizabeth lebih sayang uang daripada putrinya sendiri. Terakhir dia menambahkan, kalau saja Elizabeth mati, pasti semua uang dan hartanya akan jatuh ke tangan Alita. Selanjutnya mereka bisa hidup bersama dengan semua kekayaan Elizabeth. Kalimat tersebut,
rupanya masuk ke kepala Alita dan memberinya sebuah ide besar. Alita selalu berpikir kalau ibunya jahat, tidak peduli dengan kebahagiaannya. Alita merasa, lebih baik kehilangan ibunya, daripada dia kehilangan Fernando. Ide gila itu terus terngiang-ngiang di pikiran Alita. Dia menimbang-nimbang, di satu sisi, ada ibunya yang jahat, pelit dan tidak sayang dengannya. Uangnya banyak tapi Alita dijatah uang mingguan yang sedikit. Di sisi lain, ada Fernando yang sangat mencintainya. Andai saja uang Alita banyak, hidupnya pasti akan sangat indah bersama Fernando. Setelah berhari-hari memikirkan ide itu, Alita mengambil keputusan dan mengajak sang kekasih untuk merancang sebuah rencana. Fernando menyambut gembira rencana Alita, dan berkata kalau dia mengenal seseorang yang bisa dibayar untuk jadi eksekutor. Fernando dan Alita kemudian sepakat untuk membayar seorang penjahat yang bernama Jorge Carnejo Ruiz, yang dengan cepat menerima pekerjaan tersebut. Skenarionya adalah, mereka akan menghabisi Elizabeth di rumah, lalu Jorge akan membuang atau menyembunyikan jasad Elizabeth di suatu tempat, seakan-akan Elizabeth menjadi korban penculikan. Tidak disebutkan berapa nominal bayaran untuk Jorge, namun yang pasti, sangat besar, mengingat banyaknya uang dan harta yang akan Alita dapatkan nanti setelah ibunya tiada. Di awal tahun 2010, Elizabeth Vasquez memiliki kekayaan yang sangat banyak. Di rekeningnya ada uang sebesar 3 juta dolar, atau sekitar 40 miliar rupiah. Rumahnya besar dan bernilai jutaan dolar, beberapa mobil, termasuk juga beberapa properti lain yang dia miliki. Firma hukum miliknya dan beberapa bisnis lain juga bernilai jutaan dolar kalau dijual, belum lagi kalau dihitung juga nilai pertanggungan asuransi jiwanya yang bernilai 1 juta dolar. Diperkirakan total harta Elizabeth lebih dari 10 juta dolar, atau lebih dari 150 miliar rupiah. Semua itu, tentunya akan jatuh ke putri satu-satunya, Alita. Di satu momen, Elizabeth punya firasat kalau suatu saat, bisa saja Alita akan gelap mata dan dipengaruhi oleh Fernando yang serakah. Elizabeth kemudian memutuskan untuk membuat surat wasiat, yang isinya menyatakan, kalau dia tiba-tiba menghilang atau meninggal, maka semua hartanya akan diwariskan kepada Ernesto Vasquez sang ayah. Elizabeth juga sempat mengunjungi orang tuanya dan bercerita tentang surat wasiat tersebut. Tanggal 25 Januari tahun 2010, beralasan sakit, Alita tidak pergi kuliah. Ketika ibunya pergi bekerja, Alita mengakali satpam untuk membeli obat sakit kepala di apotik yang tak jauh dari rumah mereka. Satpam itu hanya pergi tak sampai 10 menit, tapi itu sudah cukup bagi Alita untuk menyelinapkan Fernando dan Jorge ke dalam rumah tanpa terlihat oleh siapapun, dan bersembunyi di kamar Elizabeth. Ketika wanita itu pulang, Alita menjatuhkan gelas di dapur, sebagai sinyal untuk dua kaki tangannya yang ada di kamar. Begitu Elizabeth masuk kamar, dua pria itu langsung menyerangnya. Fernando mencekik lehernya sementara Jorge memegangi tubuh Elizabeth. Ajaibnya, Elizabeth bisa lolos dan mencoba untuk melarikan diri. Saat Elizabeth merangkak menuju pintu, Alita muncul dan langsung menendang kepala ibunya itu. Elizabeth pun pingsan. Di tengah keributan tersebut, asisten rumah tangga keluar kamar dan bermaksud untuk melihat kondisi nyonyanya, tapi Alita bergerak cepat dan mengurung wanita itu di ruangan lain. Ketika Elizabeth tersadar dari pingsan, Alita dan dua pria itu memukulinya, memaksa Elizabeth untuk menyebutkan kode brankas dan password untuk rekening Elizabeth di bank. Selama ini, Elizabeth tahu kalau putrinya bermasalah, ditambah lagi dengan adanya pengaruh buruk dari Fernando. Tapi mungkin selama ini, Elizabeth tidak pernah mengira kalau Alita akan berbuat sejauh ini. Elizabeth berhasil melepaskan ikatan tangannya dan melawan tiga orang itu. Menendang, meninju dan mencakar dengan membabi buta, sampai akhirnya Fernando berhasil menjatuhkannya ke lantai, dan membekap wajah Elizabeth dengan bantal, hingga akhirnya Elizabeth tak bergerak lagi. Tiga makhluk ini kemudian memasukkan tubuh Elizabeth ke dalam bagasi mobil Elizabeth, memulai misi penculikan palsu seperti rencana mereka. Sekali lagi, Alita kembali menyuruh satpam untuk membeli obat di apotik, sehingga Fernando dan Jorge bisa keluar dari rumah itu. Selanjutnya dia membuka pintu yang mengurung ART-nya tadi, dan menjelaskan bahwa tadi dia dan ibunya bertengkar, tapi sudah berbaikan, dan sekarang Elizabeth ibunya sudah tidur. Di pagi hari, ART menyiapkan sarapan seperti biasa. Tak lama Alita muncul di dapur dan berkata kalau ibunya sudah keluar pagi-pagi sekali tadi karena ada rapat penting.
Setelah sarapan, Alita pergi ke kantor ibunya. Di sana, Alita masuk ke ruangan Jessica, sahabat sekaligus akuntan Elizabeth. Di hadapan Jessica, Alita menangis dan berkata kalau tadi ada seseorang yang menelponnya. Orang itu berkata bahwa mereka menculik ibunya dan minta sejumlah uang tebusan. Mendengar hal tersebut, Jessica langsung memblokir rekening Elizabeth, menelpon polisi, dan keluar ruangan entah mau kemana. Saat dia kembali ke ruangannya, Alita sudah tidak ada lagi, dan kantornya berantakan, seolah-olah seseorang baru saja mengobrak-abrik tempat itu mencari sesuatu. Saat itu Jessica belum tahu kalau ada barang atau dokumen yang hilang. Di kemudian hari barulah dia sadar kalau dokumen surat wasiat Elizabeth yang hilang. Rupanya sebelum surat wasiat itu dibuat, Alita mencuri dengar percakapan via telepon antara Elizabeth dan Jessica soal surat wasiat. Polisi kemudian mendatangi rumah Elizabeth, melakukan pemeriksaan dan menanyai orang-orang yang tinggal di rumah itu, Alita, ART, dan 2 satpam, tapi tidak ada info yang cukup berharga. Polisi juga menanyai staf Elizabeth di kantor. Semua menyatakan bahwa Elizabeth tidak memiliki musuh atau siapapun yang punya motif untuk mencelakainya. Jadi disimpulkan bahwa itu adalah murni aksi penculikan untuk mendapatkan uang tebusan. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu telepon dari para penculik. Tanggal 27 Januari tahun 2010, sehari setelah Elizabeth dilaporkan menghilang, polisi menemukan mobil Elizabeth terdampar di pinggir kota. Dari luar terlihat kalau mobil itu kosong, tapi saat diperiksa lebih lanjut, polisi menemukan jasad Elizabeth di bagasi belakang mobil. Ahli forensik menghitung ada puluhan luka dan memar di tubuh Elizabeth, namun penyebab kematiannya adalah kehabisan nafas. Di balik kuku Elizabeth, ditemukan jejak darah dan DNA yang diduga milik pelaku saat Elizabeth berusaha mempertahankan diri, dan tugas besar polisi selanjutnya adalah menentukan darah dan DNA milik siapa itu. Di pemakaman, didampingi sang ayah, kakek dan neneknya, Alita tampil sebagai anak yang berduka atas kematian sang ibu. Dia terus menangis hingga beberapa kali pingsan. Entah apakah itu murni sandiwara, atau Alita benar-benar menyesali perbuatannya. Namun saat berada di ruang interogasi, sikapnya berubah 180 derajat. Dia sangat tenang, bahkan nyaris tanpa ekspresi sama sekali. Alita juga beberapa kali mengubah keterangannya, yang membuat polisi semakin mencurigai keterlibatan Alita. Mengenai klaimnya yang menerima telepon dari para penculik, polisi melakukan pemeriksaan ke provider telepon, dan tidak menemukan ada nomor telepon asing menghubungi Alita di hari itu. Satu-satunya nomor telepon yang dihubungi Alita sehari sebelum dan sehari sesudah Elizabeth dilaporkan menghilang, adalah nomor telepon Fernando kekasihnya. Pria 23 tahun itu pun diinterogasi, namun dia bersikeras mengaku tidak tahu apa-apa terkait hilangnya Elizabeth yang kemudian ditemukan sudah meninggal. Setelah interogasi, Alita menelpon ayahnya, menangis dan berkata kalau dia tidak bersalah. Alejandro merespon dengan berkata agar Alita tidak banyak bicara, dan berjanji akan melakukan segala cara untuk membebaskan putrinya itu. Di tahun 2010, Alejandro sudah menduduki jabatan sebagai ketua MA di negara tersebut. Puluhan tahun berkarir di bidang hukum, Alejandro tidak buta dan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia juga sudah memperkirakan siapa yang membunuh mantan istrinya itu. Kalau sampai Alita ditetapkan sebagai tersangka, maka hal itu akan membuat namanya tercoreng dan karirnya hancur. Namun upaya Alejandro untuk membebaskan putrinya tidak akan mudah, karena hasil pemeriksaan terhadap darah dan DNA yang ada di kuku korban, ternyata adalah milik Alita. Selain itu, saat dilakukan pemeriksaan ulang di kamar Elizabeth menggunakan peralatan khusus, tim forensik berhasil menemukan banyak bercak noda darah di seisi ruangan. Keterangan Alita sejak awal sudah beberapa kali dia ubah. Awalnya dia berkata kalau dia tidak bertemu ibunya di malam tanggal 25, lalu dia mengubah ceritanya dan berkata kalau mereka bertengkar malam itu tapi langsung berbaikan. Cerita tentang telepon dari penculik terbukti hanya karangannya saja. Dan yang terakhir, kesaksian dari asisten rumah tangga, semakin memojokkan posisi Alita. ART tersebut bersaksi bahwa malam itu, Alita menguncinya di kamar sementara dia mendengar Elizabeth sang nyonya menjerit dan seperti ada perkelahian, tapi dia tidak bisa membantu karena dia dikurung oleh Alita. Sejak malam itu, dia tidak lagi melihat keberadaan sang nyonya. Tanggal 13 Februari tahun 2010, Alita, Fernando, dan Jorge ditangkap,
mereka bertiga ditetapkan sebagai tersangka dalam kematian Elizabeth Vasquez. Fernando González mengajukan diri untuk menjadi justice kolaborator, dengan harapan bisa mendapat pengurangan hukuman. Namun bangsat itu lupa, kalau semua tragedi ini bermula dari dirinya yang tak tahu diri. Dari hasil investigasi, ditetapkan bahwa Alita dan Fernando bersama-sama berperan sebagai otak dalam pembunuhan Elizabeth, sementara Jorge ditetapkan sebagai kaki tangan. Fernando juga ditetapkan sebagai eksekutor yang menghabisi nyawa Elizabeth. Alejandro Espino membayar pengacara terbaik untuk menangani kasus putrinya. Tapi sekali lagi, Alejandro paham seberapa berat kasus yang menjerat Alita, menolong sang putri malah menjadi simalakama untuk dirinya sendiri. Dengan posisi dan pengaruhnya, Alejandro bisa saja menyelamatkan Alita. Tapi karena posisinya itu pula, kasus Alita ini menjadi perhatian publik dan media. Salah langkah sedikit saja, bisa menghancurkan karirnya selama puluhan tahun. Alhasil Alejandro mundur dan menyerahkan kasus Alita sepenuhnya pada pengacara. Alih-alih terlibat dalam proses hukum Alita, Alejandro ada hal lain yang perlu dia urus, yaitu harta warisan Elizabeth. Karena surat wasiat Elizabeth hilang, dan satu-satunya ahli waris Elizabeth saat ini sedang dalam proses hukum, Alejandro menggugat warisan Elizabeth. Kalau nanti Alita terbukti bersalah atas pembunuhan Elizabeth dengan motif untuk menguasai harta, maka Alita akan kehilangan hak atas warisannya tersebut. Namun uniknya di sini, bagaimana bisa Alejandro mengklaim bahwa selama ini mereka belum bercerai secara resmi, dan dokumen perceraian mereka pun hilang, sementara Alejandro sudah menikah lagi dan menjabat sebagai ketua MA. Ada dua keganjilan yang tidak bisa dijelaskan di sini. Yang pertama, perceraian Alejandro dan Elizabeth tidak ada di database. Dan yang kedua, walaupun surat wasiat Elizabeth hilang, seharusnya ada salinan yang disimpan oleh pihak notaris. Registrasi surat wasiat itu juga tidak ada di database. Dengan posisi Alejandro di Mahkamah Agung, mungkinkah ada campur tangan pria itu di balik dua dokumen penting yang hilang? Tapi itu menurut saya, kalau kalian ada yang paham, tolong komen di bawah ya. Di lain pihak, orang tua Elizabeth mengklaim bahwa putri mereka dulu pernah bercerita tentang surat wasiat yang dibuat Elizabeth untuk Ernesto ayahnya. Klaim tersebut juga diperkuat dengan kesaksian Jessica, sahabat sekaligus akuntan Elizabeth. Perkara perebutan warisan ini berjalan sangat panjang dan lama, nanti kita sambung lagi hasilnya di akhir cerita. Sekarang kita kembali ke proses sidang terhadap tiga makhluk tak punya otak dan hati, Alita, Fernando, dan Jorge. Ernesto Vasquez, ayah Elizabeth, datang ke tahanan untuk mengunjungi Alita. Pria ini masih belum bisa percaya kalau cucu kesayangannya, yang dia rawat dari balita, bisa melakukan hal sekeji itu. Namun saat bertemu, Alita bersikap arogan dan memaki kakeknya. Perbuatan itu membuat Ernesto shock, hingga mengakibatkannya mengalami serangan jantung dan meninggal dunia. Pada bulan Mei tahun 2012, Fernando González dan Jorge Carnejo Ruiz mengaku bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Elizabeth Vasquez, dan masing-masing divonis dengan hukuman penjara selama 28 tahun. Persidangan Alita berlangsung lebih alot, karena hingga akhir, perempuan ini mengaku tidak bersalah. Dia malah menuding kalau Fernando dan Jorge dibayar oleh keluarga Vasquez untuk memfitnahnya demi mendapatkan warisan Elizabeth. Selain itu, pihak Alita mengklaim bahwa perempuan itu dalam kondisi kesehatan mental yang terganggu, sehingga dia tidak layak untuk diadili dan merekomendasikan Alita agar dikirim ke rumah sakit jiwa. Hal ini adalah ide dari Alejandro sang ayah, yang ikut menuding konspirasi keluarga Vasquez sebagai dalang di balik kematian Elizabeth demi harta warisan. Benar-benar tuduhan yang tidak masuk akal. Selain menyatakan putrinya tidak layak untuk diadili, Alejandro juga menyatakan bahwa Alita tidak layak menerima warisan, diakibatkan kondisi kesehatan mentalnya yang terganggu. Lihatlah bagaimana liciknya si Alejandro ini, di satu pukulan, dia mengincar dua sasaran, berusaha menyelamatkan sang putri, sekaligus mengamankan warisan untuk dirinya sendiri. Pada bulan Desember tahun 2012, Alita ditetapkan bersalah, dan divonis dengan hukuman penjara selama 30 tahun.
Perebutan harta warisan masih terus berlanjut sampai 11 tahun setelah kematian Elizabeth. Posisi keluarga Vasquez mungkin lebih kuat dalam kasus ini, tapi posisi Alejandro di Mahkamah Agung juga kuat. Hingga di tahun 2021, Alejandro Espino meninggal dunia. Alita sudah dicoret dari daftar ahli waris sah karena kejahatannya. Ernesto Vasquez sudah meninggal dunia. Alejandro Espino juga sudah meninggal dunia. Warisan peninggalan Elizabeth Vasquez selanjutnya diserahkan kepada Maria, ibu kandung Elizabeth. Hayati, dari tadi muka kau kelihatan greget, ada komenkah? Betul bang, dedek greget berkali-kali lipat. Greget sama Elizabeth yang terlalu baik, greget sama Alita yang terlalu bodoh, greget sama Fernando yang pemalas dan serakah, greget sama Alejandro yang tidak punya malu. Ya, namanya hidup, tidak ada yang sempurna di mata manusia. Padahal Tuhan sudah kasih kita hidup yang lengkap dan sempurna, tapi kita suka tidak bersyukur. Bentuk kayak Alita yang sudah oplas sana-sini, anak orang kaya, masih tak bisa ketemu jodoh yang benar. Gimana nasib perempuan lugu, naif dan tidak berdaya seperti dedek ini bang? Tetap berusaha dan berdoa, pasti jodoh kau datang suatu saat nanti. Bisa jadi besok, bisa jadi 50 tahun lagi, kita gak pernah tahu. Ish, enggak lah bang. Makasih. Kalau 50 tahun lagi, berarti umur dedek sudah 75 tahun. Itu juga kalau dedek masih hidup. Abang kalau doain dedek yang betul lah bang. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Elizabeth Vasquez. Jangan lupa untuk komen, like, dan share ya, supaya channel The Purbas semakin terus berkembang. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.